Fraud ini dimungkinkan karena memang ada pihak yang ingin mengambil keuntungan atau boleh dibilang ya dalam tanda kutip mencuri lah ya. Sistem itu harus siap menghadapi fraud. Karena fraud itu bisa terjadi dilakukan oleh siapa saja. Ada kasus di bank di Indonesia yang mengalami ini dan case-nya itu disebabkan oleh eee eee, pada waktu itu adalah bugs daripada sistemnya. Power on. Let's start the IT Tech Talk. Hai iThinkers, welcome to the podcast Asaba iTalk bersama saya Inosensia tentunya yang akan menemani teman-teman iThinkers pada hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman iThinkers? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Dan juga saya bersama para tim pada hari ini sudah melakukan protokol kesehatan. Yeay! Dan juga nih dengan tema kita yang sangat spesial pada hari ini, kita juga sudah kedatangan tamu spesial. iThinkers penasaran gak sih dengan tamu spesial kita? Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Wiryanto Wijaya selaku Direktur Finpoint Solusi Indonesia. Halo Pak Wiryanto. Hai selamat siang, Selamat siang Pak, gimana Pak iThinkers. kabarnya? Saya kabarnya baik banget. Hari ini kita walaupun dalam masa pandemi tadi seperti yang Ino Iya, bilang, kita tetap jaga prokes. betul. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu, Iya gitu dong Pak, ya. tentunya harus sehat selalu ya pastinya ya. Nah Siap. gimana Pak perasaannya, senang gak sih Pak bisa datang ke acara podcast Asaba kali ini? Oh iya seneng dong, karena apa namanya, bisa kenalan sama Ino, bisa juga nanti Yes, menyapa pastinya dong ya Pak. iThinkers ya, iya. Dan juga nih Pak, menyangkut tema kita pada hari ini ya Pak, Mhm. kita mau ngomongin masalah fraud management system Pak. Nah apa sih Pak fraud management system ini? Karena sedang marak ya Pak, lagi viral ya di berbagai perusahaan maupun di bank-bank yang ada di Indonesia. Nah karena saya dan juga bersama para iThinkers lainnya nih, mungkin masih banyak sekali yang belum tahu Pak mengenai fraud management system ini. Siap. Baik, saya, mengucapkan terima kasih ya atas waktunya hari ini. Jadi pada kesempatan ini kita ingin diskusi soal fraud. Jadi fraud secara definisi itu artinya adalah perbuatan atau tindakan curang, kejahatan Mhm. yang bertujuan untuk, mendapatkan keuntungan pribadi. Oh gitu, Nah, adanya keuntungan kecurangan ya Pak ya? betul. Iya. Nah, keuntungannya umumnya sih finansial sudah pastinya ya. Oke, lebih ke finansial ya para iThinkers ya ternyata Betul, kecurangan mungkin tersebut, iya. sebagai ruang lingkupnya itu ya diskusi kita. Walaupun fraud ini jenisnya Mhm. banyak, tapi hari ini kita ngomong soal yang di finansial. Oke, Nah baiklah. nah, dalam konteks, di Mhm dunia finansial saat mhm ini kan mungkin para iThinkers juga Ino juga tahu mhm. kita sedang ada di dalam era transformasi digital, Iya di mana pembayaran itu, transaksi keuangan itu dilakukan secara elektronik, umumnya gitu iya, ya. semuanya sekarang sudah digital ya, Pak. Betul, Mhm. jadi kita akibatnya apa? Akibatnya membayar itu, melakukan transaksi itu sangat mudah. Oh Kita gitu. dimudahkan ya, saya bisa bayar Mhm. itu kapan saja, di mana saja, ya Oh mungkin bisa kapan saja ya Pak berarti ya? ya betul Oke. sekali. Jadi Ino mungkin pernah ngerasakan ya Mhm belanja di marketplace, di mhm. e-commerce, di salah satu e-commerce yang ada, Iya. eee eee, setelah, me-review barangnya, setuju lalu langsung membayar saat itu juga. Mhm. Nah, transaksinya bisa terjadi kapan aja tuh, lagi di Iya. rumah, lagi di kafe, Bisa dimanapun ya Pak ya? betul, yang Mhm. paling sering kita jalani sehari-hari pesan makanan lewat Gojek, iya betul, GoFood, kurang iya. lebih gitu. Nah karena model pembayarannya demikian, Mhm demikian mudahnya, mhm. tentu saja pada saat yang sama ada risiko-risiko Ada resiko, iya. yang mungkin saja terjadi gitu ya Mhm di dunia keuangan utamanya. Nah, untuk menanggulangi atau mengantisipasi mhm. risiko ini diperlukan sebenarnya sebuah alat bantu gitu ya. Oke. Kenapa dibutuhkan alat bantu? Karena memang kalau Mhm. dilakukan secara manual itu boleh dibilang sangat susah, Sangat sangat sulit ya sulit, Pak ya? betul. Iya. Nah, alat bantu ini akan membantu, ya dalam hal ini penyelenggara atau penyedia jasa keuangan seperti bank, seperti payment Mhm gateway, mhm. itu untuk bisa mendeteksi kecurangan. Oke. Nah Pak, untuk membahas lebih lanjut nih Pak, apa sih Pak Mhm. yang membuat terjadi awal dasarnya itu bagaimana sih fraud ini bisa terus berkepanjangan?
Ya, fraud ini dimungkinkan karena memang ada pihak yang ingin mengambil keuntungan atau boleh dibilang ya dalam tanda kutip mencuri lah ya. Jadi fraud ini adalah mencuri ya Pak ya, untuk Betul, keuntungan diri sendiri, untuk keuntungan diri tetapi sendiri. ada solusinya. Bagaimana fraud management system ini adalah sebagai salah satu solusi ya. Betul. Ya, Oke. jadi alat Mhm. bantu fraud, alat bantunya namanya tadi ya, fraud management ya. Fraud management. Jadi, tools ini atau alat bantu ini akan ngebantu, Mhm. penyedia jasa keuangan itu untuk deteksi fraud Oh, pertama. untuk mendeteksi ya teman-teman iThinkers ya, ternyata Betul, fraud management ini ya. iya. Oke. Pertama setelah dideteksi, Mhm. setelah diketahui ada indikasi fraud, investigasi. Oke. Diinvestigasi, kalau sudah diinvestigasi ternyata sudah confirm ini sebuah fraud, Mhm. diambil tindak lanjut ya, Oh, diambil tindakannya ya dilakukan Pak iya ya. betul. Nah Pak, ini saya penasaran nih, mungkin para iThinkers juga penasaran, apa sih Pak sumber-sumbernya nih dari mana saja Pak? Apakah bisa juga dari pihak internal, baik juga bisa eksternal? Ya tentu saja bisa keduanya, Bisa keduanya? tapi kita, terlepas daripada sumbernya, Mhm. sistem itu harus siap menghadapi fraud. Karena fraud itu bisa terjadi, dilakukan oleh siapa saja, Oleh siapa saja ya betul, teman-teman heeh, iThinkers nggak ya? nggak Mhm. nggak terbatas oleh kalangan internal maupun eksternal, dan kapan Kapan saja, saja? betul, bisa melalui apa, misalkan melalui transaksi online di e-commerce, melalui ATM. Oke, melalui Melalui ATM ya melalui juga ya? aplikasi digital bank Iya. kita misalkan atau dari, teller bahkan Mhm. ya, dari manapun itu, fraud itu dimungkinkan gitu. Nah, Pak Wirianto dan juga teman-teman iThinkers nih, jadi kalau nggak salah saya dengar nih ya, Mhm. ada regulator yang sudah, menyiapkan dan juga memakai sistem fraud management ini. Apakah benar Pak diwajibkannya pemakaian fraud management system ini? Ya, jadi regulator itu salah satu tugasnya regulator adalah memastikan transaksi keuangan itu berlangsung secara aman Oh dan gitu. dengan 2 tujuan. Mhm. Ya, pertama mendukung pertumbuhan ya industri, payment atau pembayaran ini, Untuk yang mendukung ya Pak ya, betul, payment-nya, pertumbuhan transaksinya. industrinya. Mhm. Yang kedua adalah untuk melindungi konsumennya, Melindungi konsumen teman-teman iThinkers, betul. iya. Jadi, untuk, kedua tujuan ini, regulator itu sudah menerbitkan aturan Mhm. di mana para penyedia jasa pembayaran itu, wajib memiliki alat bantu deteksi fraud dan pengelolaan fraud tadi ya, seperti saya Oke. cerita ya. Jadi ini tuh wajib ya, Pak, ya, ternyata harus memerlukan fraud management system ini ya. Tapi kenapa nih, Pak, banyak sekali yang masih belum banyak memakai, fraud management system ini? Bahkan bank-bank yang ada di Indonesia, Pak. Ya, memang betul belum semua bank, Mhm. belum semua perusahaan penyedia jasa pembayaran memiliki alat bantu ini. Kenapa tuh, Pak? Mahal sistemnya atau harus sewa kah atau bagaimana, Pak? Ya, memang hambatan utamanya pertama pasti biaya investasinya. Mmm, Menyiapkan iya. tools ini atau alat bantu ini, dia berupa sebuah sistem ya. Oh gitu, memakai Ada sistem. perangkat kerasnya, artinya ada servernya, ada media penyimpanan atau storage, Oke. lalu ada perangkat lunaknya, ada software-nya. Oh, ada software-nya berarti ya Betul. teman-teman iThinkers. Jadi itu sangat perlu digunakan ya, Pak, ya? Ya, lalu ada Oke. nanti jaringan, komunikasi dan sebagainya. Jadi Mhm. seluruh, keperluan, infrastruktur pendukung alat bantu ini atau fraud management system ini itu, secara investasi nilainya cukup lumayan. Oke. Dan tentu saja fraud, management system ini tidak seperti sistem lainnya yang membantu Mhm. perusahaan untuk menghasilkan revenue kan ya, bukan menghasilkan Mhm. income gitu. Yang pasti sangat membutuhkan biaya yang besar sekali ya, Pak, ya? Betul. Untuk Biaya yang sistemnya, besar, lalu iya, juga expertise-nya ya. Jadi, iya. eee, orang yang mengimplementasikan atau konsultan yang mengimplementasikan tools ini juga sangat-sangat dibutuhkan dan dibutuhkan yang memang orang yang sudah ahli lah Oh, sudah gitu. ahlinya ya. Nah, Pak Wirianto, boleh tahu nggak sih, Pak, bagaimana cara mengatasi atau ada nggak sih solusinya dalam fraud management ini yang sudah terjadi terus-menerus? Iya, memang dari case yang sudah ada tadi ya sempat Mhm. Ino kan menanyakan soal case. Jadi ada kasus di bank di Indonesia yang ngalami ini dan case-nya itu disebabkan oleh, eee eee, pada waktu itu adalah bugs daripada sistemnya. Oke, Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengatasi fraud-nya, itu iya. sangat
spesifik dari satu Spesifik kasus ya. ke kasus lainnya. Oh gitu. Jadi beruntun ya Pak ya dari satu kasus ke kasus lainnya. Jadi kita Mm-mm. nanganinya berbeda-beda caranya. Untuk kasus fraud ini penanganannya Mm-mm. A, untuk kasus fraud lain deteksi dan penanganannya Oke. B Apa gitu. tergantung perusahaan atau Tergantung bagaimana dari Pak? jenis case-nya. Oh Jadi jenis jadi case-nya. kasus fraud-nya, jenis Mm-mm. kasus fraud-nya. Jadi kalau kasus fraud-nya misalkan dia terkait dengan misalkan penarikan uang, Oh penarikan melalui uang ya. ATM Oh dan iya. sebagainya, Mm-mm. itu metode deteksinya sama metode penanganannya mungkin agak sedikit beda Agak gitu. sedikit beda ya Pak. Tapi dengan alat bantu hal ini dimungkinkan ya, Oh iya. dilakukan dengan Dengan lumayan fraud management ini ya Pak ya. ya. Nah, hal itu Mm-mm. dimungkinkan. Kalau enggak kan bayangin kan kalau misalkan kita harus deteksi Oh iya satu berbagai macam persatu satu ya. persatu ya, Akan memakan jenisnya waktu banyak gak banyak. sih Pak? Pertama memakan waktu banyak udah pasti. Iya. Yang kedua mampu nggak sih orang melakukan itu secara manual kan? Mm-mm. Namanya manusia kan tingkat kesalahannya ya lumayan tinggi Betul. ya. Sangat Namanya tinggi ya. kalau istilahnya tuh human error-nya juga Oh lumayan iya. tinggi. Berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Mm-mm. Oke Pak. Nah untuk menutup nih Pak perjumpaan kita nih Pak. Boleh dong Pak kasih closing statement nih untuk kita nih ya Pak. Tentunya tema kita pada hari ini fraud management system. Tepatnya untuk para I-Thinkers yang sedang nonton nih Pak. Iya. Baik, jadi dari diskusi kita bisa diambil semacam kesimpulan Iya. bahwa fraud management system itu adalah alat bantu yang penting pada dewasa ini dalam menghadapi era transformasi digital ya. Sebagai Jadi, alat bantu ya Pak fraud ya, management system ini ya para I-Thinkers. betul. Nah, alat bantu apa? Alat bantu risiko manajemen risiko pengendalian fraud ya. Tadi kita sudah Pengendalian bahas sedikit fraud. ya mengenai fraud itu apa. Fraud itu sebuah kecurangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oke, jadi ini lebih kepada ke finansial ya Pak ya. Bagaimana Betul, cara mengolahnya dan juga mendeteksi dengan menggunakan alat fraud management system betul, ini. betul. Iya. Nah, dengan alat bantu ini memang sudah menjadi suatu kewajiban suatu kebutuhan yang mendasar ya. Iya. Tadi sudah diwajibkan oleh regulator. Nah, pada dewasa ini yang jadi hambatan kan sebenarnya nilai investasinya cukup tinggi, Investasi namun yang tinggi. kabar baiknya nih, ada kabar baiknya Wah, Ino, apa tuh saya Pak lupa kabar saya ngasih baiknya? tahu ya. Kabar baiknya kita menyediakan itu sebagai layanan. Oh, Artinya kalau ada perusahaan penyedia jasa pembayaran ingin pembayaran. menggunakan tools ini, nggak perlu beli sendiri. Oh gitu. Jadi Betul, tidak tapi perlu membeli sendiri ya Pak? betul bisa menggunakan jasa kita, cukup membayar sesuai pemakaian saja. Jadi kayak bayar Oke. listrik lah gitu ya Iya iya, konsepnya ya. seperti token listrik ya Pak ya. Betul. Heeh. Jadi mudah-mudahan dengan demikian alat bantu ini bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak Wah, lagi pihak dan mm-mm. fraud yang mungkin muncul kita bisa Bisa kendalikan, kendalikan. bisa kita tekan seminimal mungkin. Iya. Saya Bisa kira itu ya, diminimalisir ya Pak ya. kurang lebih ya. Mudah-mudahan nanti akan ada kemajuan di Kemajuan. bidang ini ya. Saya kira Pastinya gitu. dong Pak ya, Iya. di era yang seperti Bapak tahu sekarang ini ya kan, perkembangan teknologi yang semakin canggih pastinya ya kan dengan alat-alat seperti yang diperlukan untuk mendeteksi bahkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, bahkan untuk bank-bank yang ada di seluruh Indonesia ya Pak tentunya ya. Iya, dan sangat penting sekali ya, Ino ya, karena itu demi melindungi konsumen ya, karena kalau once terjadi fraud, yang dirugikan bukan hanya saja si konsumennya, si penyedia jasanya juga Tapi penyedia. dirugikan ya. Oke. Kredibilitasnya jadi diragukan. Wah. Selain itu juga belum lagi ada masalah-masalah implikasi hukum ya, mungkin Yang bisa lain-lainnya ya Pak ya, betul, yang bisa tidak terdeteksi ya. bukan tidak mungkin berujung kepada misalkan peninjauan kembali izin usaha dan sebagainya. Itu sesuatu Oke. yang menurut saya sangat perlu dihindari. Sangat perlu dihindari, betul. Nah, tools ini mudah-mudahan bisa nanti Mudah-mudahan membantu ya Pak Wiryanto ya, sudah ada solusinya nih ya. Siap. Oke deh I-Thinkers dan juga Pak Wiryanto nih, sekian dulu ya diskusi kita mengenai fraud management system ini. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Sama-sama, Wiryanto Ino. atas waktunya ya, sudah mau Baik, meluangkan siap. waktu dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman I-Thinkers nih ya. Semoga Ya. ilmunya bermanfaat nih para I-Thinkers. Oke
Oke deh kalau gitu, khususnya nih untuk para iThinkers ya Pak ya, Ya. yang mau tahu informasi lebih lanjut ya, kalian bisa langsung cek di deskripsi kita dan juga cek di sosial media Asaba Computer Center. Baiklah, saya Inosensia dan juga Pak Wiryanto Wijaya. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Grow with Asaba, start from now. Dadah, see you.